wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda ulul hadithil amami. Wa la yadiqa rasulallahi jahuka bi idhil karimu tajalla bismi muntakimi. Barang ya Rabbi bil Mustafa sidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri, sebab kita bakal mati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ingat kepadamu dan jangan anggaplah aku kufur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu jamaah sekalian, para penjajah, amin. Para calon-calon hujjaj, amin. Ibu Biyubur Rahman jadi tamunya Allah, semoga kita dipanggil, dihadirkan, Ibu bisa melaksanakan haji dan umrah. Alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang cantik-cantik semuanya, yang tua, yang muda, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini di hari Ahad ya Bu, di hari Minggu kita di Mushola Al-Aqsa. Semoga selalu rutin istiqomah bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Melanjut pelajaran kita yang kemarin ya Bu, dalam surat Al-Hasr ya Bu, yang sering Ibu baca di apa Bu, dari Ratib Al-Atas ya Bu. Jangan sampai kita baca tapi nggak paham ya Bu, nggak ngerti ya Bu. Maka kita sama-sama belajar ya Bu, agar apa yang kita baca itu kita dapat pahami dan dapat dimengerti, sehingga kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ulang lagi Bu bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. A'udzu
Ini cuma 24 ayat yang kita bahas adalah law anzalna hadzal Qur'an, itu ayat ke-21 sampai ke-24. Mohon maaf Ibu, saya agak parau karena banyak batuk. Saya kan kecapean. Batuk namanya. Saya juga kok. Saya kan kecapean, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Lau anzalna, ya Bu, niscaya Allah berikan perumpamaan, ya Bu, hadzal Qur'ana, yang namanya Al-Qur'an itu hadza di sini bukan berarti kan Al-Qur'an yang kita baca ini ala jabal, ya Bu. Nanti kalau diturunkan ke gunung, la ra'aitahu, maka lihatlah gunung aja khasyi'an, ada rasa takutnya, ya Bu. Kalau Al-Qur'an diturunkan di gunung, ya Bu. Mutasaddi'an min khasyatillah, gunung itu sampai terbelah, ya Bu. Gunung itu sampai hancur lebur, ya Bu, terbelah saking takutnya. Khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Maka kita selaku manusia itu watilkal amsal, itu diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang segitu kokohnya, gunung yang wujudnya seperti itu, batu yang keras bisa hancur luluh lantak, bisa terbelah saking takutnya kepada Allah. Nah, kita jangan sampai lebih keras daripada batu, Bu, hati kita. Jadi kalau mendengar ayat-ayat Allah, hati kita bergetar, hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi sami'na wa ata'na, hati kita menjadi mendengar dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sami'na wa asaina kayak orang-orang kafir. Saya dengar tapi tetap membangkang. Naudzubillah. Makanya kita pengen hati kita selalu mendapatkan hati yang lapang. Sering kita baca, Bu,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Bu, kita minta tuh sama Allah Subhanahu wa taala, itu doanya Nabi Musa, ya Bu. Nabi Musa aja ngadepin Fir'aun minta kaulan layyina dengan kata-kata yang lemah lembut Bu, itu sama Fir'aun, ya Bu. Minta tuh Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Apalagi kita nih sama-sama muslim, sama-sama bertetangga, sama orang tua, sama kakak, adik, harus ada adabnya, ya Bu. Makanya harus ada tata keramanya, ya Bu. Nah ini makhluk Allah yang namanya gunung aja, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, gunung bisa terbelah dan bisa mengeluarkan air. Bu, lihat ya, lihat kan air di gunung. Nah, itu air yang di gunung sejuk dan menyejukkan ya, air yang di gunung tuh. Nah, kita punya hati yang bisa menyejukkan, harus ya punya hati yang saling memaafkan, jangan memojokkan. Pasti di antara kita, Bu, namanya manusia mah kadang-kadang keceletot omongan, ya Bu, kadang-kadang kepleset, ya Bu. Maksud kita mah bagus, nggak taunya penerimaan orang beda, ya Bu. Ya iya, makanya kadang-kadang kita kan kadang-kadang suka kesleo, ya Bu. Namanya juga lidah, lisan tak bertulang, ya Bu. Ya kadang-kadang, tapi kalau udah melukai hati seseorang, ya Bu, kalau mana hendak obat dicari. Tapi kalau misalnya luka tubuh mungkin masih bisa ada cari obatnya, ya Bu. Tapi kalau orang melukai hatinya seseorang, ya Bu, naudzubillah menjadi kita melukai hati orang lain, maka susah tuh, masih keingetan, ya Bu. Sakit. Ya Bu, saya sembiru. Nah, obatnya adalah Al-Quran. Bu, kalau kita ini kita belajar Bu sama-sama, ya Bu. Kan namanya saya bilang ustazah juga manusia, ya Bu. Kadang salah, kadang lupa, ya Bu. Iya, itu namanya al-insan makhluk khata wa nisyan. Ya Bu, kita tidak luput daripada kesalahan dan suka lupa. Tapi lempengan kita, ya Bu, diingatkan kembali, jangan pakai ngambek. Ya Bu, misalkan diingatkan sama anak, sama cucu, ya Bu, sama suami, ya Bu. Alhamdulillah tuh kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya Bu. Saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran, ya Bu. Makanya tadi obatnya, kalau kita lagi sakit hati, obatnya salah satunya Al-Quran. Obat hati ada 5 perkaranya, ya kan? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah ini salah satunya Bu. Jadi kita ngobatin hati kita, jangan munjuk orang lain, ya Bu. Sama-sama kita munjuk diri kita sendiri, ya Bu. Sama-sama muhasabah diri, ya Bu. Khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah, bunuh aja saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu Al-Qur'an diturunkan, ya Bu, kepada gunung hancur lebur. Wa tilkal amsal, ya Bu, itu merupakan hal yang demikian itu perumpamaan, ya Bu, dibikinnya percontohan, nadribuha linnas, agar menjadi pelajaran bagi manusia. Bu, gunung tuh bentuknya kayak begitu, ya Bu. Kita ini makhluk yang paling cakep, ya Bu, diciptakan Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim. Ibu sukanya ngaca enggak? Kalau ke kebun binatang, yang paling cakep siapa? Yang paling cakep siapa Bu? Kita. Kalau kita ke kebun binatang, nah iya, makanya kita fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk yang paling cakep yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai asfala safilin, menjadi orang yang hina karena menghinakan diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah, ya Bu. Nah, ini makanya madribu halin nasi la'allahum yatafakkarun, menjadi pelajaran bagi orang-orang manusia yang mau berpikir. Makanya kita harus contoh Bu, gunung aja yang begitu kokohnya bisa terbelah dua, ya Bu, bisa hancur lebur saking takutnya sama Allah. Nah, hati kita minta nih, ya Bu, hati yang lunak, hati yang pemaaf, ya Bu, hati yang selalu mendapatkan ihdinas siratal
mustaqim. Sama juga petunjuk terus kita mintakan di dalam salat. Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Tuh, biar dapat petunjuk tuh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangin kami ya Allah. Wajibuni, tutupin aib-aibku. Ya Bu, kita banyak aib, banyak dosa, biar tutupin. Ini kita nggak bisa keluar ya Bu kalau nggak tutupin aib kita sama Allah ya Bu. Wajibuni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wahdini warzuqni, berikan kami rizki. Wahdini, berikan kami petunjuk. Setiap waktu kita minta petunjuk Bu, karena kita dhaif, karena kita makhluk yang lemah, nggak bisa apa-apa selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdini wa'afini, minta afiat sehatnya buat ibadah. Waktunya ngaji datang gercep ya Bu, gerak cepet. Nah iya tinggalkan gawean mas bentar, ya bentar balik lagi pulang ke rumah. Ya Bu. Makanya kita nyari ridho Allah ya Bu, biar di rumahnya beres, ngaji tetap jalan. Makanya bangunnya lebih awal. Sampai kesiangan. Balik ngaji geus belum. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Ya Bu, Allah memperkenalkan dirinya. Ya Bu, Allah memperkenalkan dirinya. Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Alimul ghaib, Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Bu, maka jangan percaya sama perdukunan, jangan percaya sama nama Allah, tapi ya kadang-kadang itu kita kepleset tuh, ya Bu. Misalkan ada burung, wah itu yang mati tuh. Ya. Padahal itu burung mah tetap berzikir Bu. Burung mah tetap bertasbih, ya Bu. Maka itu peringatan buat kita. Alimul ghaib, Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wasyahada, Allah juga yang mengetahui yang nyata. Ini dalam diri kita ada yang gaib ya Bu. Apa Bu? Berkata tapi tak terdengar, apa namanya Bu? Dalam hati. Yaitu hati kita. Ini di antara kita masing-masing walaupun berdekatan, ibu ngomong apa ya Bu? Gak kedengeran sama temannya ya Bu. Itulah hati itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib ya Bu, nyata tapi tidak terdengar apa yang ibu ngomongin sama teman yang lainnya. Wasyahadah, dan nanti Allah juga yang menyaksikan dalam hati kita tuh. Makanya maaf Bu, kalau kita udah menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, maka harus buktikan bukti nyata dengan amal perbuatan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pun harus ada bukti nyata. Jangan ngomong doang cinta sama Rasul, tapi nggak ada bukti nyatanya. Bukti nyatanya apa Bu? Kita menjalankan sunnahnya ya Bu. Alhamdulillah tadi sebelum pengajian ya Bu, kita datang udah sholat duha. Alhamdulillah tadi kita udah kirim tawasul ya Bu. Itu ngikutin sunnah Rasul ya Bu, dengan selalu berzikir dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an ya Bu. Wasyahadah wallahul rahman ya Bu. Allah yang maha pengasih ya Bu. Jadi rahmannya Allah ya Bu, kasih sayangnya Allah itu diberikan di dunia Bu. Nikmat satu diberikan seluruh alam dunia, rahman tuh. Tapi rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah 99%-nya nanti di akhirat. Tuh, Bu, jangan kita bersedih hati kalau misalnya di sini belum ada kesampaian dari cita-cita kita atau dari hajat kita. Kata kita mah doanya kok belum dikabul gitu.
Oh saya mau munajat, kok belum disampaikan hajat saya. Padahal udah tersampaikan Bu, cuman kitanya aja yang kagak ngerti. Misal, ya Bu, pengennya sih kita badan sehat, ya Bu, ya walafiat, ya Bu, panjang umur, berkah selamat, murah rezeki pengen kita. Nggak tahunya diuji sakit, ya Bu. Nah, ya diuji sama Allah, pacet, klik, ya Bu, kantong kosong, ya Bu, kantong kosong kadang-kadang ya Bu, ya Allah, padahal lagi banyak kebutuhan kata kita ya Bu, nggak taunya itu wasilahnya ya Bu, kita ngaji di sini jadi lapang dada nih, menerima tuh qadarullah ya Bu, wa masyafa'al. Alhamdulillah ya Allah, badan masih sehat walaupun kata Haji masih liar-liar palanya ya Bu, masih ada yang dirasa katanya apa kalau lepas ya Bu. Tapi alhamdulillah bisa sholat walaupun duduk juga ya Bu, belum bisa ruku yang benar, alhamdulillah nggak ninggalin sholat, alhamdulillah masih bisa ke majlis ya Bu, walaupun tampes katanya alhamdulillah masih bisa sedekah, masih bisa buat apa acara maulid, alhamdulillah. Jadi syukurin nikmat yang ada ya Bu, jangan kita mikirin nikmat yang sudah pergi ya Bu ya, jadi bikin pusing ya Bu, karena yang namanya rezeki kadang ditahan sama Allah ya Bu, kadang digantikan ya Bu. Misalnya kita minta sehat, nggak tahunya lagi dikasih sakit, nggak tahunya dikasih kita berikan apa. Kalau kita lagi sakit, terima qada dan qadar Allah, dihapuskan dosa dan diberikan apa? Nikmat sabar. Kalau lagi sakit mah masya Allah, kalau nggak sabar mau kemana Bu? Nah nanti kalau kita terima qada dan qadar Allah, lagi pacak kliknya, lagi ketusuk jarumnya, lagi sakitnya, kita qada dan qadar dan terima sama Allah, nanti kita dapat apa pahala sabar yang banyak. Karena kita sudah terima qada dan qadar, baik dulunya datangnya dari Allah. Tadi sambut tuh sama para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat bagi kalian yang telah bersabar akan takdir Allah. Tapi kalau misalnya nggak ada imannya, kita nggak ada rasa sabar, maka nauzubillah min dzalik deh, nanti kita nauzubillah min dzalik jadi orang-orang yang dapat laknat, dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau sabar ya Bu. Itu tuh ya Bu ya, wallahu warahmanur rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya, rahmatnya, kasih sayangnya diberikan satu, dibagi ke seluruh alam dunia. Mau yang binatang ya Bu, mau tumbuh-tumbuhan, mau manusia, mau yang jin, kebagian satu tuh, dan direbut-rebut. Makanya Bu, urusan rezeki sudah dijamin sama Allah Bu, rezeki kita sudah terukur, nggak bakalan ketukar Bu. Rezeki kita sudah apa Bu, sudah ada alamatnya masing-masing, nggak bakalan salah alamat. Walaupun sebiji beras ya Bu, itu udah ada alamatnya masing-masing ya Bu, nggak bakalan ketukar. Makanya urusan rezeki kita nggak usah pakai licik, nggak usah pakai nipu, nggak usah pakai urusan zalim sama orang. Rezeki nanti kalau memang itu rezeki kita bakalan sampai ke diri kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, walaupun udah kita mau suap ya Bu, walaupun kita udah mau makan, nggak taunya rezeki semut plok aja jatuh ya Bu, nggak taunya rezeki cacing atau rezeki yang lainnya ya Bu. Makanya urusan rezeki sudah dijamin ya Bu. Yang belum terjamin apa Bu? Yang belum terjamin diri kita nih ya Bu. Apa Bu? Urusan dapat ampunan apa belum kita dapat nanti dari amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan dapat diterima Allah apa enggak, itu yang belum yang jadi pikiran kita Bu. Makanya tuh minimal tuh kata tadi sama Ustazah Haji ngomong apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu
min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita minta itu, Bu, ya Allah, ridhokan kami bagian dari orang-orang ahli surga, jauhkan kami dari neraka, baik perkataannya, perbuatannya, ya Bu, dan lain sebagainya yang mendekatkan kepada neraka. Nah itu yang kita pikirin tuh, karena ya urusan rezeki, Bu, kalau kita masih hidup, rezeki kita masih ada, ya Bu. Kalau rezeki kita udah habis, berarti kita udah habis juga waktunya. Masalah orang meninggal, Bu, ada karena sakit, ada lagi sehat, ya Bu, ada karena kecelakaan atau tidak, itu munasabahnya, asbabnya itu tergantung Allah yang mau, ya Bu. Nah, kita yang dalam kematian kan ada 3 yang dirahasiakan: kapan, di mana, bagaimana. Berarti kapan waktunya kita nggak tahu, di mana tempatnya kita nggak tahu, ya Bu. Bagaimana cara Allah menjemput nyawa kita juga nggak tahu. Yang penting kita minta, Bu, ya Allah biha, 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 ya Allah biha. Itu yang kita minta, biar apa? Husnul khotimah, ya Bu. Mau lagi sakit kayak enggaknya, kadang orang ada pas lempengan najak tuh, kadang-kadang ada yang terdengar, ada yang enggak, ya Bu ya. Tapi tetap gitu, kalau orang yang sudah bersyahadat, ya Bu, nanti amaliyahnya akan membuktikan tuh, ya Bu. Makanya benar-benar bukti nyata, ya Bu, bisudur, di hatinya itu nanti dinyatakan tuh, ya Bu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah biasa ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti bukti nyata, ya Bu, itu semuanya Allah titipkan tuh ke lisan kita, ya Bu. Karena ada orang yang dicabut pas lempengan tangannya menjerit, ya Allah jangan kau cabut, ya Bu, nyawaku itu dari tanganku, karena tanganku ini suka bersedekah, ya Bu. Ada yang ditarik dari kakinya, ya Allah jangan kau tarik ruhku dari kakiku, karena kakiku suka melangkah ke tempat kebaikan, ya Bu. Dan makanya kan ada kalau orang lagi sekarat tuh perlu bantuan, Bu, perlu ditalkinkan, Bu, perlu bantuan doa. Jangan cuma diomong doang, sakit naon, jangan. Ya, pada ganteng, pada ribut, ya, pada hal perlu bantuan itu. La ilaha illallah, minimal tuh yang nalginkan seorang, yang lain baca surat Yasin, mempermudah, Bu. Orang sekarat mau, masya Allah, bagaikan dicabik-cabik pedang, Bu, bagaikan dikupas kulit, gimana nggak sakitnya, Bu. Oh, tapi orang yang maksiat itu lagi mabuk langsung blok mati. Nah itu di Al-Quran, Bu, orang lagi maksiat, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang zalim, matinya langsung tuh, ruhnya itu langsung digebuk, Bu, suruh keluar sama malaikat Jibril, keluar kamu, blok gitu. Jadi langsung itu, Bu, ya, jadi langsung dicabutnya sekaligus, Bu. Tapi kalau misalnya itu kan semuanya nanti kita akan merasakan, Bu. Ada 3 rombongan, satu rombongan tuh malaikat yang narik ruh kita, ya Bu, satu rombongannya ada 70.000. Makanya Ibu nih kalau baca surat ini yang dibaca kita ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai selesai 3 kali baca aja, Bu, ya, tiap paginya nih. Di jaminan, Bu, dari hadis Rasulullah, siapa orang membaca surat ini, ya Bu, ayat ini dari surat Al-Hasyr dari ayat 21 sampai 24-nya, maka itu ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai ke pagi lagi. Kalaupun dia meninggalnya di waktu sorenya, terhitung dalam keadaan husnul khotimah. Bu, orang najak itu ditariknya dari sini, Bu, dari ujung kaki, ya Bu, sampai rombongan pertama tuh sampai ke lutut. Makanya ada orang megangan, kakinya udah dingin, gitu ya, tapi badannya masih hangat, ya Bu. Nanti keluar tuh malaikat rahmat dan lainnya, ya Bu, keluar rombongan pertama, masuk rombongan kedua, narik lagi
dari lutut sampai ke pusar. Sampai ke pusar kita. Ih, masih anget ininya mah gitu kan. Ini udah dingin, gitu kan itu Bu. Nah, itu perlu bantuan tuh. Ya Bu, kita perlu bantuan talqin dan dituntun ya Bu. La ilaha illallah. Karena setan di situ selalu borong-borongan juga untuk menggoda manusia yang mau lagi najah, lagi sakarat, ya Bu, menyerupai ibunya, menyerupai bapaknya, menyerupai gurunya. Ayo ikut saya Bu. Itu tuh, biar tergelincir imannya. Sampai segitunya tuh Bu, setan gak pernah libur ngegoda kita. Bu, sampai kita sekarat juga Bu, setan masih tetap ngegoda kita. Bu, makanya perlunya kita teman-teman semua ya Bu, dari anak keturunan kita ada yang bisa baca Al-Qur'an. Bu, jangan sampai kita rugi. Ya, ngegedein anak banyak-banyak, ya Bu, sekolah mahal-mahal, lesnya mahal-mahal. Lempengan Al-Qur'an kagak bisa ada yang baca Qur'annya. Alhamdulillah. Bu, makanya tuh nanti pas rombongan kedua keluar dari malaikat tersebut, masuk lagi rombongan ketiga, Bu, untuk narik ruh kita dari pusar sampai ke sini nih, Bu. Nah, di sini nih perlu udah orang-orang kan kadang gitu punya suka kelihatan kayak gitu tuh, terengah-engah. Itu perlu bantuan, Bu. Minimal kalau misalnya ada yang bisa baca surat apa, Bu? Surat At-Taubah, ya, Bu. Dibacain tuh, ya, itunya biar si orang yang lagi sakaratnya dibantu dengan doa bacaan Al-Qur'an. Enggak, kebanyakan aduh mah. Iya. Aduh. Nah itu makanya perlunya Bu, kita sama-sama ya Bu menasehati diri kita bahwa kita bakal mati, perlu persiapkan bekal kematian. Bukan biasanya kalau orang lagi ditarik nyawa, saya suka baca doa pakiu itu. Kadang-kadang mana ya orangnya tuh suka lupa kemana-mana bacaannya. Kan doa pakiu ya, bukan orang lagi baca. Iya, tapi tetap ya Bu, kita nih yang itu ya memang waktu pakai begitu doa-doa apa setiap kejadian ya Bu, itu di mana kita waktu di dunianya udah bisa kita sering baca ya Bu. Jadi nggak bisa direkayasa Bu. Nanti kalau misalnya dia ahli surga ya Bu, maka dituntunnya tuh sama Allah SWT, dia membacakan, ditempelkannya ucapan talqinnya itu la ilaha illallah di lisannya. Nanti kan pas kira udah ditarik matanya nggak bisa karena matanya sering baca Quran, ya Bu, sering ngelihat kitab, ya Bu, ditarik telinganya, Bu, ini jangan pikir nih Ibu lagi ngedenger ini, setiap huruf yang Ibu dengar dan Ibu perhatikan itu jadi para malaikat satu hurufnya, Bu. Dan itu terlalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pas lempengan nanti kita sakaratul maut tuh ngebantu tuh ya Bu, dari apa yang kita perbuat ya, yang kita dengarkan dari ayat-ayat Allah, ngebantu pas waktu sakaratul maut. Maka ditempelkannya tuh kalimat talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lisan kita, walaupun enggak terdengar ya Bu, tapi itu jadi husnul khotimah. Nah, perlu tuh Bu, ya Bu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, wallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Ya Bu, Allah yang maha merajai, ya Bu. Segala yang ada di alam dunia ini semuanya milik Allah. Al-Qudus, Allah yang maha suci, ya Bu. Tidak bisa diserupakan dengan makhluknya, ya Bu. Makanya sering kita baca Bu, Allah wujud kidam baqam khalaqatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrati rada ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun ayun sami'un basirun mutakalimun. Allah itu wajib adanya terdahulu, tiada
Maha Esa berkuasa yang menghendaki segalanya, Maha tahu apa yang tersembunyi, Maha hidup dan tak akan mati, yang mendengar setiap bisikan, yang memperhatikan semua tindakan, yang berkata dengan firman-Nya tanpa huruf, tanpa suara. Tuh, ini Al-Quran tanpa huruf, tanpa suara tuh, tapi dibacakan sama malaikat Jibril. Pokok tanpa huruf, tanpa suara. Ada sekarang ini dituliskan sama para sahabat untuk kita menjadi petunjuknya Al-Quran. Ya Bu, dzalikal kitabula la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Bu, makanya kita biar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Assalam, Allah yang Maha mensejahterakan makhluknya, maka kita bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar sama orang kaya, lempeng orang kaya miskin, kita jatuh melarat. Lebih parah lagi, ya Bu. Nah iya, misalkan kalau misalnya pejabat, kita bersandar sama pejabatnya ditangkap KPK, kita bisa ketar-ketir juga. Ketakutan ya Bu, karena bosnya udah ketangkap sama polisi ya Bu. Makanya itu kalau bersandar hanya kepada Allah, jangan bersandar kepada makhluk ya Bu. Assalam, Allah yang Maha mensejahterakan. Al-Mu'min, Allah yang Maha memberikan rasa aman. Maaf nih, kita kan masing-masing punya masalah ya Bu, masing-masing punya ujian. Lempengan kita lagi udah menghadap Allah, lagi sholat, misal pun ya Bu, banyak hutang di sana sini ya Bu, banyak urusan di sana sini. Minimal habis sholat tenang ya Bu, pikiran jadi jernih. Dan insya Allah kita minta tuh wasilahnya, kita doa sama Allah ya Bu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu ya Bu. Ya Allah, turunin kalau misalnya rezeki kami dari langit, turunin, bukan berarti langsung blok turun begitu. Tapi wasilahnya bisa kita punya utang Bu, orang yang cuma enggak ada yang usaha. Nah iya, misalnya kayak begitu kan, ada orang kayak begitu Bu. Contohnya Bu, ya kayak kemarin Bu Ustaz baru berdoa Bu, bininya ngedoa Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, lakinya lagi istirahat di bawah pohon apa? Di pohon nangka, blok aja tuh. Ketiban nangka. Nah itu bukan kayak begitu menjadi musibah dia Bu ya. Tapi rezeki yang di langit turunin itu sesuai dengan kehendak Allah. Ini kita menghirup udara bebas kayak begini tanpa bayar, itu rezeki. Kita aja kagak ngerti ya Bu, kadang-kadang kenapa sih ya Allah, saya doa tapi ya belum dikabul, tapi rezeki paceklik banget kayak begini, badan sakit-sakitan mulu, padahal itu udah diijabah tuh ya Bu. Dengan sakit jadi penggugur dosa, dengan sakit banyak mengingat Allah ya Bu, itu rezeki. Dengan sakit jadi banyak sholat taubat ya Bu. Itu kan kadang-kadang kita kagak ngerti tuh Bu. Pengen kita mau rezeki bentuknya duit doang ya Bu. Pengennya badan sehat aja kan, sehat nggak taunya jadi bikin maksiat, jadi nambah dosa kan. Nah makanya kadang-kadang kita nggak nyadar diri bahwa doa kita sebetulnya sudah diijabah dan sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita nggak nyadar ya Bu, karena jawaban doa ada yang cesblong, ada yang digantikan, dan ada yang disimpankan nanti di akhirat ya Bu. Misalnya mau nemi ya Allah, saya pengen rezeki yang halal yang banyak tuh, belum begini-gini aja belum dapat, nggak taunya nanti di akhirat ini rezeki kamu dulu minta ini langsung dijawab di akhirat, jadi simpanan di akhirat atau digantikan dengan hal yang lebih baik daripada yang kita minta ya Bu. Al-Mu'min itu Allah yang memberikan rasa aman. Al-Muhaimin apa Bu? Al-Muhaimin artinya Allah yang selalu memberikan rasa, selain keamanan ya Bu, juga mendapatkan kesejahteraan dan berkelanjutan Bu. Jadi kita ada kontinuitasnya Bu. Jadi alhamdulillah, walaupun kemarin misalnya lagi banyak urusan tapi tetap sholat ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, walaupun badan lagi kurang enak ya Bu, masih bisa ngaji
tuh. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin. Biar disampaikan nanti ke tanah suci Mekah ya Bu, untuk melaksanakan haji dan umroh tuh. Ya Aziz, Allah yang Maha perkasa. Ya Jabbar ya Bu, Allah yang Maha apa Bu? Ya Jabbar ya Bu, selain kuat dan mengokohkan ya Bu. Al-Mutakabbir, Allah yang Maha agung kekuasaannya. Subhanallahi amma yusyrikun, dan Maha suci Allah yang tidak kita tidak boleh mensekutukannya ya Bu dari makhluk Allah yang lain. Jadi kalau misalnya maaf Bu, jangan suka menuhankan diri sendiri. Itu kayak kemarin dia ngomong, kalau bukannya saya yang nolongin dia, misalnya gitu. Nah itu udah mempertuhankan diri tuh. Padahal rezeki, kesehatan, harta semuanya milik Allah. Cuman kita ketitipan. Jadi sebagai wasilah penyampai rezeki dari Allah kepada orang lain yang kita sampaikan. Itu bagus Bu, jadi fasilitator ya Bu, untuk mendapatkan amal kebajikan. Jadi harta kita, kesehatan kita Bu, ya keluarga, apapun yang dititipkan Allah SWT itu sebagai jembatan akhir. Amin amin Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pekan depan kita sambung lagi ya Bu, satu ayat lagi, agar kita semuanya selalu diberikan keberkahan dunia akhirat kita ya Bu, dan ngajinya biar istiqomah ya Bu. Kita buka lagi nanti insya Allah satu ayat lagi ya Bu, dan insya Allah selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah selamat ya Bu, dimudahkan segala urusan kita, yang kurang sehat Haji Masni ya Bu, semoga diangkat penyakitnya, diberikan ketemukan obatnya yang cocok, dan selalu diberikan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdiruna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat yaqdi hajatina wa barik lana wa rizqi wa qulubana bi fadlika wa manika ya akramar akramin. Allahumma arhamna bil Qur'an